Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Langsung dibuka Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 59. Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 59. Selalu dipun niati karena Allah ya rajuna rahmatahu wa ya khaufuna adabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab kiblati ahli Madinah, kiblatnya ahli Madinah, wa ahli Syam dan ahli Syam, wal masriki dan timur. Laisa tidak ada fil masriki di dalam timur, wala dan tidak ada fil maghribi di dalam barat apa kiblatun kiblat. Liqaulin Nabi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilu jangan menghadap kalian al kiblata pada kiblat biwaitin dengan berak au baulin atau kencing. Walakin dan akan tetapi sariku mengarah timurkanlah kalian, au gharibu atau mengarah baratkanlah kalian. Bab kiblatnya ahli Madinah dan ahli Syam. Arah timur dan arah barat itu tidak termasuk kiblat bagi ahli Madinah dan ahli Syam. Karena ketika itu Nabi berkata, kalian jangan menghadap kiblat ketika berak atau kencing, tapi ke arah timurkanlah atau ke arah baratkanlah, mengarah ke barat atau mengarah ke timur. Berarti timur dan barat itu bukan kiblat bagi ahli Madinah dan ahli Syam. Maksudnya kalau orang Indonesia ya mengarah utarakanlah atau mengarah selatankanlah. Nomor hadis 59. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali? Hadatsana Sufyan qala berkata siapa Sufyan? Hadatsana Zuhri an Atha ibn Yazid an Abi Ayyub al-Ansori. Anan Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi atau bersabda siapa Nabi? Idza ataitum ketika mendatangi kalian al-waita pada berak, fala tastaqbilu maka jangan menghadap kalian al-kiblata pada kiblat, wala tastadbiru dan jangan membelakangi kalian pada kiblat. Walakin dan akan tetapi sariku mengarah timurkanlah kalian, au gharibu atau mengarah baratkanlah kalian. Kala berkata siapa Abu Ayyub, faqadimna maka datang aku as-Sa'ma pada Sam, wajadna maka menjumpai aku marohido pada beberapa toilet atau WC water close
Bunyat dibangun kibalal kiblah arah kiblat. Fanang harifu maka memutar kami. Maka ya diputar supaya tidak ke arah kiblat. Wa nastaghfiru dan mohon ampun kami Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur, yang maha tinggi. Wa aniz Zuhri an Atta qala Atta sami itu mendengar aku Aba Ayub anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mislau semisal hadis. Jadi Abi Ayub Al-Ansari bercerita bahwa Nabi bersabda, ketika kalian mendatangi berak maka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena di Madinah itu di utara Baitullah. Maka mengarah timurkanlah atau mengarah baratkanlah sehingga tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Itu karena Madinah di arah utaranya Makkah, insya Allah itu. Utaranya Makkah. Maksudnya karena kiblat itu sudah ada, kalau orang Indonesia ya terus tidak letterlek seperti ini. Ngetano tonglono malah menghadap, maksudnya itu larangannya menghadap kiblat. Nah, kalau orang Indonesia kiblatnya di arah barat sana. Jadi jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur, tapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Maka ketika aku Abu Ayub datang di Syam, saya jumpai beberapa WC itu dibangun menghadap arahnya kiblat. Menghadap kiblat. Maka kami putar itu sehingga tidak menghadap ke kiblat, dan kami mohon ampun pada Allah atas kesalahan itu, atas kesalahan yang diperbuat. Kan salah, harus dilarang jangan menghadap atau membelakangi kiblat kok masih menghadap atau membelakangi kiblat. Babu qaulilah bab firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu dan mengambillah engkau atau kalian mim maqami Ibrahim dari makomnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam. Makom Ibrahim itu ya batu yang dipakai bancian atau dipakai nggo mancik, nggo bancik gitu. Nggo pancian dalam pembangunan Ka'bah. Ada yang mengatakan ya itu batu yang diletakkan oleh istrinya Nabi Ismail di bawah telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya Ismail itu membasuh kepalanya Nabi Ibrahim. Dan ada batunya itu, ada bekas telapak kakinya. Musola tempat sholat. Hadasna Humaydi qala berkata siapa Humaid, hadasna Sufyan qala Sufyan, hadasna Amr bin Dinar qala berkata siapa Amr,
Sa'alna bertanya aku Ibnu Umar pada Ibnu Umar an rajulin dari laki-laki. Taufa yang tawaf siapa rajul bil bait di Baitullah lil umrati untuk umroh. Walam yatuf dan tidak tawaf siapa rajul baina sofa di antara sofa wal marwah dan marwah. Ayatan adakah mendatangi siapa rajul imro'atau pada istrinya rajul. Jadi saya Amr bin Dinar bertanya pada Ibnu Umar dari seorang laki-laki yang sudah tawaf di Baitullah untuk umroh. Tapi belum tawaf di antara Sofa dan Marwah, namanya itu sa'i. Sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali. Apakah dia bisa mendatangi, maksudnya menjima istrinya? Fakola maka berkata siapa Ibnu Umar, Qadima datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatofa maka tawaf siapa Nabi bil bait di Baitullah sab'an 7 kali. Wassalat dan salat siapa Nabi khalfal maqam di belakang makom Ibrahim. Maksudnya di belakang makom itu makom Ibrahim berada di antara Nabi dan Baitullah. Rakaataini 2 rakaat. Wa tawaf dan tawaf siapa Nabi baina sofa di antara sofa wal marwati dan marwah. Wa kutakana dan sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillah di dalam utusannya Allah uswatun contoh hasanatun yang bagus. Wasana dan bertanya aku Amr bin Dinar Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah faqala maka berkata siapa Jabir la yaqrabannaha tidak boleh mendekati sungguh siapa rajul ha pada istri hatta yatufa sehingga tawaf siapa rajul baina sofa di antara sofa wal marwati dan marwah. Jadi ketika Amr bin Dinar bertanya kepada Ibnu Umar Abdullah bin Umar tentang laki-laki yang sudah tawaf umroh di Baitullah tapi belum tawaf atau sa'i antara sofa dan marwah, apakah rajul itu bisa menjima istrinya? Jawabnya Ibnu Umar, Nabi itu datang, maksudnya datang ke Mekah. Nabi langsung tawaf bil bait 7 kali. Nabi sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Banyak Qul dan Al-Kafirun itu. Kemudian Nabi tawaf, maksudnya sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi selesai umroh itu ya sampai sa'i Safa Marwah. Sungguh ada bagi kalian di dalam utusannya Allah itu contoh yang baik. Itulah contohnya Nabi. Kalau belum sa'i Safa Marwah berarti umrohnya belum selesai. Belum selesai. Sa'i Safa Marwah 7 kali itu. Dari Safa ke Marwah, 1 Marwah ke Safa, berakhir di Marwah. Itu 7 kali. Itu baru selesai di dalam umrohnya. Tahallul, potong rambut. Selesai baru boleh menjima istrinya. Kalau belum sa'i Safa Marwah tidak boleh. Sesuai dengan jawabannya Jabir yang ditanyakan Urwah bin Dinar, la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Di rajul itu tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya sampai dia sa'i di antara Safa dan Marwah. Tuh.
Selesainya kalau sudah sa'i Safa Marwah. 7 kali berakhir di Marwah. Tahallul itu gunting rambut, selesai. Boleh pulang menjima istrinya. Kalau bawa istri. Kalau umroh itu kalau nggak bawa istri itu gimana? Kurang gimana gitu ya. Pikirannya terus kayak suwung. Ya kalau Pak Zen, tak ajak itu umroh istri saya ajak. Kalau haji belum belum saya ajak. Insya Allah besok kalau tidak diundur tanggal 2 tahun 25. Kalau dulu hajinya sendiri hitung ya. Kalau mau umrah diajak istrinya. Murah ya, 35 juta. 35 juta murah itu. Wah, itu sholat di Masjidil Haram sekali dah susuk bisa turah. Jadi 35 juta itu murah. Itu yang punya sawah-sawah itu dijual suketnya itu, rumputnya sampai tekan ngisor. Jual rumput aja bisa sampai bawah sana ya, beri surat. Kalau di Solo Baru cukup 5 meter itu. Meter persegi. Nomor hadis 61. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Saifin. Qala berkata siapa Saif, sami itu mendengar aku Mujahidan. Qala berkata siapa Mujahid, utia didatangi. Siapa Ibnu Umar? Fakila maka dikatakan lahu bagi Ibnu Umar, hadza ini iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala masuk siapa Nabi al-Ka'bah pada Ka'bah. Ibnu Umar, Nabi masuk Ka'bah. Dikabari begitu. Ibnu Umar, Nabi masuk Ka'bah lu. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, faqbaltu maka menghadap aku. Wa nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qad kharaja sungguh telah keluar siapa Nabi. Wajidu dan menjumpai aku Ibnu Umar Bilalan pada Bilal qaiman sedang berdiri. Bainal babaini di antara dua pintu. Fasa'atu maka bertanya aku Ibnu Umar Bilalan pada Bilal. Fakultu maka berkata aku Ibnu Umar, as-sholadaka sholat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bati di dalam Ka'bah. Qala berkata siapa Bilal, na'am, ya, rakaataini 2 rakaat. Baina sariyataini di antara 2 cagak. Di antara 2 cagak. Cagak itu apa? Ya cagak. Alataini ini keduanya. Ala yasari atas kirinya Nabi. Idza dakhalta ketika masuk engkau Ibnu Umar. Suma kharaja kemudian keluar siapa Nabi, fa shalah maka salat siapa Nabi fi wajhil Ka'bati di dalam menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu ya menghadap pintunya Ka'bah. Rakaataini 2 rakaat. Nah, ketika itu aku datang, Nabi sudah keluar dari Baitullah, dari Ka'bah. Yang aku jumpai Bilal berdiri di antara 2 pintu. Aku bertanya pada Bilal, Bilal, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Jawabnya Bilal, iya,
Nabi sholat 2 rakaat di antara 2 cagak. 2 cagak yang itu di arah kiri keduanya ketika kamu masuk tadi. Ketika masuk ke Baitullah lah, ada kirinya itu 2 cagak lah di antara keduanya itu. Jadi lurus dari pintu Ka'bah itu. Kemudian Nabi keluar dan sholat menghadap Ka'bah 2 rakaat. Menghadap Ka'bah maksudnya ya pintunya Ka'bah itu 2 rakaat. Pintunya Ka'bah itu kalau lurusnya itu ya lurus sama makom Ibrahim itu. Lurus makom Ibrahim itu. Itu kalau ingin sholat di dalam Ka'bah sekarang pun kalau kita berada di sana untuk saat ini ya nggak bisa. Karena Ka'bahnya dipagar itu sekarang. Maksudnya dipagar, tidak boleh orang mendekati Ka'bah. Bolehnya agak jauh itu. Kalau yang dulu-dulu bisa itu kita ingin sholat di dalam Ka'bah tapi kelihatan di luar itu di sholat di makom Ibrahim. Kok di Hijir Ismail kok makom Ibrahim. Sholat di dalam Hijir Ismail itu yang ada pelengkungnya itu. Saya dulu bermimpi masuk Ka'bah ya alhamdulillah sudah sholat di dalam Ka'bah. Tapi di dalam Hijir Ismail itu. Alhamdulillah itu. Sudah terlaksana sesuai dengan mimpinya. Nah, itu. Mimpi itu kalau didoani alhamdulillah Allah mengabulkan itu. Allah mengabulkan. Oh iya kalau mimpi itu kalau yang baik didoani, ya Allah teruskanlah mimpiku ini menjadi kenyataan ya Allah. Itu. Alhamdulillah jadi kenyataan itu. Saya mimpi 2 kali masuk Ka'bah dan menyapu di pelataran Ka'bah. Masuk Ka'bah berarti sholat di dalam Ka'bah ya. Alhamdulillah bisa terlaksana 2 kali itu. Dan nggak usah bayar. Nggak usah bayar, alhamdulillah. Difasilitasi ya oleh negara. Alhamdulillah. Jadi kalau mimpi itu didoani ya. Kalau mimpi bagus itu didoani, ya Allah teruskanlah mimpiku jadi kenyataan ya Allah. Doani. Dan alhamdulillah terlaksana. Nomor hadis 62. Itu mboten pamer mboten. Itu memberitahu. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Nah, nikmat Allah yang diberikan padamu ya ceritakanlah. Mungkin ada panjenengan yang bermimpi begitu kan didoani terus ya, berangkat itu berangkat. Jadi nggak usah antri gitu ya, orang-orang pada antri nggak usah antri ya, langsung jalan tol. Karena dipanggil oleh Allah. Nomor hadis 62. Hadatsna Ishaq bin Nasr qala berkata siapa Ishaq. Hadatsna Abdur Razzaq akhbarna Ibnu Jurayjin. Anato qalato sami itu mendengar aku Ibnu Abbas qala berkata siapa Ibnu Abbas. Lama dakhala ketika masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita di Baitullah, da'a berdoa siapa Nabi finawahihi di dalam penjajahannya Baitullah. Bait di dalam penjajahan ini arah
segala arah Baitullah. Kuliha semuanya arah. Walam yusolli dan tidak sholat siapa Nabi hatta kharaja sehingga keluar siapa Nabi minhu dari bait. Falamma kharaja maka ketika keluar siapa Nabi rokaat ruku siapa Nabi mau sholat rokaat ini 2 rakaat fi kubulil Ka'bah di dalam menghadap Ka'bah. Maka dan berkata siapa Nabi hadi ini Ka'bah iku al-qiblatu kiblat. Menurut Ibnu Abbas, ketika Nabi masuk di Baitullah, Nabi tidak sholat di dalam Baitullah, tapi Nabi hanya berdoa menghadap ke arah seluruh arahnya Ka'bah di dalam itu. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara itu. Pojok, nah, doa tok Nabi. Menurut Ibnu Abbas doa tok. Kemudian Nabi keluar dari Baitullah, sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah itu menghadap pas pintunya Ka'bah dan Nabi bersabda, Ka'bah ini adalah kiblat. Kiblat. Fa inna ma kuntum fawalli wajhaka satral masjidil haram. Dimanapun kalian, nah, maksudnya ketika kalian sholat hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram, maksudnya ke Ka'bah. Babut tawajuhi babnya menghadap nahwal kiblati arah kiblat. Hai sukana dimanapun ada siapa man. Ing endinggon ono sapa wong. Wa qala dan berkata lan ngucap sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istagbili menghadaplah kalian. Menghadaplah engkau Abu Hurairah ya. Al-kiblata pada kiblat wa kabir dan takbirlah. Nah, Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi bersabda, kamu Abu Hurairah menghadap kiblat dan takbirlah. Takbiratul ikram itu ketika mau sholat. Nomor hadis 63. Hadatsna Abdullah bin Rajab qala berkata siapa Abdullah hadatsna Ismail an Nabi Ishaq anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala berkata siapa Bara' anhuma itu ya Bara' dan Azib dan bapaknya itu radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya Bara' dan Azib. Kala berkata siapa Bara'? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat siapa Nabi nahwa Baitul Maqdis arah Baitul Maqdis lamanya sitata asyara 16 Ausabata asara atau 17 apanya sahron bulan. Wa kana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu senang siapa Nabi ayyuwat jahu jika dihadapkan siapa Nabi ilal Ka'bati pada Ka'bah. Fa'angzala maka menurunkan siapa Allah Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Qad naro sungguh melihat kami Allah taqalluba wajhika bolak-baliknya wajahmu. Bolak-balik ora kembalinya. Bolak-baliknya wajahmu fis sama di langit, maksudnya di atas. Surat
Al-Baqarah ayat 144 ya. 141. Coba dilihat tadi. Urek-urekan itu. Jadi Nabi itu ketika di Madinah itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di arah Palestina gitu. Arah Palestina sana. Lamanya 16 atau 17 bulan. Menghadapnya ke Baitul Maqdis. Dan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang jika dihadapkan pada Baitullah. Sing dikarepke jane menghadap Baitullah. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 141 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku yo ngerti kowe kok ndongak-ndangak wajahmu ning langit. Mendongakkan wajahnya ke langit. Maksudnya kok ndang renek perintah-perintah atau madhep Ka'bah. Aku Allah tahu itu. Waqala dan berkata siapa sufa'u orang-orang yang bodoh minan nas dari manusia. Fatawajjah maka menghadap siapa Nabi nahwal Ka'bati arah Ka'bah. Maka setelah 16 atau 17 bulan itu Nabi baru menghadap Ka'bah karena yang memang perintahnya Allah. Waqala dan berkata siapa sufa'u orang-orang yang bodoh minan nasi dari manusia. Wahum dan mereka ikal Yahudi orang-orang Yahudi. Ma'apa walahum yang menghadapkan hum pada mereka an kiblatihim dari kiblat mereka. Alati yang kanu ada mereka layatasi kiblat. Ngopo orang-orang bodoh dari orang-orang Yahudi berkata, ngopo? Apa yang menghadapkan mereka dari arah kiblat yang telah mereka menghadap ke kiblat? Kul katakanlah Muhammad, lillahi bagi Allah al-masriku timur wal maghrib dan barat. Yahdi menunjukkan siapa Allah man pada orang yasa yang menghendaki siapa Allah. Ila siratim mustaqim pada jalan yang lurus. Jawaban itu etan kula ni semuanya miliknya Allah. Sak karepe Gusti Allah. Kok bar madhep Baitul Maqdis kok didhepke ning kiblat Baitullah. Karepe apa lho? Jawaban etan lan kula ni kabeh ndek Gusti Allah. Timur dan barat itu semua miliknya Allah. Dan Allah menunjukkan pada orang yang dikehendaki pada jalan yang lurus. Fassalah maka salat ma'a Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa rajulun laki-laki. Suma kharaja kemudian keluar siapa rajul ba'dama salat setelah apa-apa yang salat siapa rajul. Famara maka lewat siapa rajul ala kaumin atas kaum minal ansor dari orang-orang ansor. Fi sholatil asr di dalam sholat asar. Nahwa Baitul Maqdis arah Baitul Maqdis. Faqala maka berkata siapa rajul. Wa bahwanya rajul iku yasadu menyaksikan siapa rajul. Ana sungguhnya rajul salat ma'a Rasulillah beserta utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan sungguhnya Nabi ku tawajjah menghadap nahwal Ka'bati arah Ka'bah. Fataharrafa maka memutar siapa kaum hatta tawajjah sehingga menghadap mereka.
nahwal Ka'bati, arah Ka'bah. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki yang sholat beserta Nabi, yang sholatnya sudah dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ketika telah selesai sholat, Rajul itu ya keluar dan lewat atas kaum dari orang Ansor sedang sholat asar menghadap Baitul Maqdis. Maka Rajul itu berkata, saya itu menyaksikan bahwa saya, maksudnya Rajul, mengatakan dirinya itu, Rajul sholat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghadap arah Ka'bah. Mendengar itu, kaum itu langsung muterkan diri sampai menghadap ke arah Ka'bah. Pas sholat itu memutar dari arah Baitul Maqdis kemudian ke arah Ka'bah. Nggak usah tanya itu, karena sudah saking percayanya pada kabar yang diterima itu. Nabi saiki sholatnya madhep Ka'bah lho. Nah, yang ketika sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, nah, langsung muter ke arah Ka'bah. Nomor hadis 64. Hadatsana Muslim qala Muslim hadatsana Hisyam qala Hisyam. Hadatsana Yahya bin Abi Katsirin an Muhammad bin Abdurrahman an Jabir qala Jabir. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isoli salat siapa Nabi ala rohilati atas kendaraannya Nabi. Haitsu tawajjahat, sekiranya menghadap apa kendaraan. Fa'idha rota, maka ketika menghendaki siapa Nabi al-faridota salat wajib, nazala maka turun siapa Nabi. Wastaqbala dan menghadap siapa Nabi al-kiblata pada kiblat. Si Jabir bercerita Nabi itu sholat di atas kendaraannya ya tergantung kendaraannya menghadap kemana. Gitu. Jadi sholatnya tidak menghadap ke arah kiblat, itu sholat sunnahnya Nabi. Tapi ketika Nabi menghendaki sholat wajib, maka Nabi turun dari kendaraannya dan sholat menghadap kiblat. Gitu. Jadi kalau sholat wajib ya contohnya Nabi ini selalu menghadap ke kiblat. Kalau sholat sunnah monggo. Nomor hadis 65. Hadatsana Utsman qala Utsman hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Alqamah qala berkata siapa Abdullah salat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala berkata siapa Ibrahim, la adri tidak tahu aku, zata adakah menambah siapa Nabi, au nakosa atau mengurangi siapa Nabi. Falamma salama, maka ketika salam siapa Nabi, kila dikatakan lahu pada Nabi, ya Rasulullah, hai utusannya Allah, ahadasa adakah baru fis sholati di dalam sholat apa seun sesuatu. Di ketika itu Nabi sedang sholat. Nah Ibrahim ini tidak tahu, ini Ibrahim itu kan perawi, an Mansur an Ibrahim. Saya tidak tahu apakah Nabi itu menambah atau mengurangi. Nah ketika Nabi sudah selesai sholat, dikatakan pada Nabi, Nabi, apakah ada sesuatu yang baru di dalam sholat? Jenengan lagi sholat telung rakaat,
kok pun salam. Maghrib maksudnya ini bukan maghrib. Nah, pada sesuatu peraturan yang baru gitu Nabi. Kala Nabi, wama dan apa zakat demikian itu? Apa toh? Apa yang menyebabkan kau bertanya begitu? Qalu berkata mereka. Solaita salat engkau kada demikian wa kada dan demikian. Fasana maka membaris siapa Nabi rijlai pada kedua kakinya Nabi. Wastaqbala dan menghadap siapa Nabi al-qiblat pada kiblat. Wasajada dan sujud siapa Nabi sajadah ini 2 sujudan. Suma salama kemudian salam siapa Nabi. Jadi Nabi itu sholatnya itu baru 3 rakaat. Kok sudah salam? Salam. Nah, itu. Di Nabi bertanya itu, Wama dan adakah demikian apa toh? Kok bertanya bahwa ada sholat perkara yang baru? Oh, panjenengan itu tadi sholat segini dengan segini gitu Kanjeng Nabi. Jadi sholatnya masih kurang. Mendengar itu langsung Nabi membaris kakinya, kedua kakinya, dan menghadap kiblat. Nabi sujud 2 sujudan, kemudian salam. Dan salam. Nah, ketika maka ketika menghadap siapa Nabi alaina pada kami biwaji dengan wajahnya Nabi, qala bersabda siapa Nabi, inna sungguhnya lau hadasa jika baru fi sholati di dalam sholat apa seun sesuatu, ola nabak tukum sungguh menceritakan aku pada kalian bi dengan syai'. Walakin dan akan tetapi innama nasungguhnya aku Nabi ku basarun manusia mislukum semisal kalian. Ansa lupa aku kamatan saintan sauna seperti lupa kalian. Faidah nasitu maka ketika lupa aku Nabi, fadzakiruni maka mengingatkanlah kalian padaku. Wa idza saka dan ketika ragu-ragu siapa hatukum salah satu kalian fi sholatihi di dalam sholatnya ahad, falayataharro maka supaya mempersungguh as-shawaba pada benar, wal yutimma dan supaya menyempurnakan siapa hamba, siapa ahad alai atas sholat, summa liyusallim kemudian supaya salam siapa ahad, summa yasjud kemudian supaya sujud siapa ahad, sajid data ini 2 sujudan, sujud sahwi namanya. Jadi ketika itu Nabi sujud 2 sujudan, terus salam. Ketika salam Nabi masih menghadap pada kami dengan wajahnya Nabi berkata, sungguhnya jika ada sesuatu yang baru di dalam sholat, maka akan aku ceritakan pada kalian dengan saya itu. Akan tetapi saya ini juga manusia seperti kalian. Kadang aku lupa. Maka ketika aku lupa, maka ingatkanlah nih padaku. Jadi ketika aku lupa ingatkanlah. Dan ketika salah satu kalian ragu-ragu di dalam sholat, maka supaya mempersungguh sholatnya, disempurnakan.
Tadi baru sudah 3 atau 4 ya. Dipersungguh. Oh 3. Dihitung 3, sebenarnya sudah 4 tapi ragu-ragu 3 apa 4 ya. 3. Nah kemudian diselesaikanlah. Ketika selesai salam, sujud 2 sujudan. Itu boleh, atau sebelum salam sujud 2 sujudan terus salam. Sudah ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.